Saya belum puas nih sama LPSK. Saya hanya kasih contoh. Kalau apakah kasus ini justice kolaborator yang sukses ini bisa menimbulkan presiden buruk di masa depan? Misalnya, saya membantu bos gua melakukan tindak pidana yang sangat besar. Dia pelaku utamanya. Saya hanya digaji. Setelah saya dapat honor dan terbongkar, saya lari langsung ke LPSK. Ini saya bongkar. Ya, saya dapat duit, saya juga dapat bebas dari hukuman. Bos saya yang kena, gimana itu? Ya sepanjang bisa ngibulin LPSK silahkan aja. Sepanjang bisa ngibulin LPSK. Tapi jawaban yang jujur. Bukan, tapi yang lainnya. Abed Gini bang, ngomong ya Bet, ngomong Bet. Ya di dalam undang-undang sudah ada persyaratan. Ya, Sudah ada persyaratan. ya, Pertama, tentu ada tindak pidana tertentu. ya. Yang dari pelanggaran HAM berat, terorisme, korupsi, pencucian uang segala macam. Kedua, sifat penting keterangan. Keterangan pentingnya apa? Ya. Jadi dia harus punya keterangan penting untuk mengungkap perkara itu. Pokoknya memenuhi syarat semua lah, sehingga terbongkar kasus ini. Itu maksud saya, nggak usah kita debat lagi, karena ini kan bukan kasus nyata. Iya, saya hanya kasih contoh. Maksud saya, kami tidak sendiri. Kami kan melakukan cross check. Kami kan melakukan pendalaman. Iya, kalau benar itu semua, benar terbukti, bos gua pelakunya, aku memang dapat duit, aku bantu. Saya ke LPSK, bantuin gua dong. Gua bongkar nih kasus gede nih. Dapat surat gua bebas. Kenapa? Saya bukan begitu, Bang. Cuma ada dua hal sederhana kok, Bang. Pertama, sifat pentingnya keterangan dari seorang justice kolaborator. Yang kedua, Bang Hotman, ini adalah wujud ketidakmampuan penegak hukum untuk mengungkap. Karena itu butuh justice kolaborator untuk mengungkap. Iya, yang saya bilang tadi itu adalah karena kasusnya complicated, nggak bisa dibongkar. Saya sebagai asistennya, gua bongkar. Gua dapat duit dulu dari pelaku utama, habis itu gua datang ke dia, itu maksud saya. Ada satu lagi Bang Hotman, kalau memang dia harus karena tidak bisa dibongkar. Iya. Tapi kalau dia mendapatkan uang atau menikmati uang dari kejahatan, itu ada satu kesepakatan. Harus mengembalikan. Ya nggak apa-apa, gue kembaliin, susah amat sih. Gitu. Baik. Iya. Jadi nggak bisa dia berkeuntungan. Dia harus mengembalikan. Udah keburu dipakai, kawin ketiga, keempat, kelima. Dari kejahatan terus dikembalikan. Intinya kan LPSK tidak akan sembarangan kan memberikan status justice itu hanya reminding aja, Jadi kalau mau coba-coba boleh, tapi asal bisa ngibulin. Tadi kan nanti akan ada evaluasi dari LPSK. Bang Hotman, kita balik lagi karena tadi kita sudah bicara fenomena sosial, ada amicus curiae sahabat pengadilan untuk Richard Eliezer. Ibu Ine dan Pak Yunus melihat begitu besarnya gelombang dukungan masyarakat. Aliansi akademisi, guru-guru besar, lintas ilmu kedisiplinan, masyarakat memberikan dukungan kepada Richard. Pernah terbayang sebelumnya bahwa Icat yang awalnya dianggap sebagai pembunuh Yosua bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat. Bahkan ada yang bilang, kok ini pelaku kejahatan malah seperti pahlawan? Sebenarnya kami juga kaget, Mbak. Nggak pernah terpikirkan kalau memang Icat bisa didapat dukungan yang luar biasa, sungguh sangat luar biasa seperti ini. Tapi kembali lagi kami menyerahkan semua kepada Tuhan. Karena kami tahu jika orang memang berbuat jujur dan benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan bela. Hanya itu yang kami percaya, karena semua karena Tuhan. Tapi aku ada pertanyaan. Ini agak sedikit sangat sensitif, tapi gini. Ibu tahu kan bahwa divonis 1 tahun 6 bulan, jaksa masih bisa banding. Bahkan kita ngertinya dulu-dulu itu, kalau vonis pengadilan itu kurang dari 2/3 tuntutan jaksa, itu SOP-nya di kejaksaan itu wajib jaksa untuk banding. Ada nggak himbauan ibu, nah ini gini, kali ini gue memihak ibu nih. Ada nggak himbauan ibu kepada Jaksa Agung, ya nggak usah banding gitu loh. Gimana Bu? Coba silakan, ini kesempatan bagi ibu. Iya, kami berdua sebagai orang tua sangat berharap kepada Jaksa Agung, Jaksa Penuntut Umum untuk kalau boleh tidak usah naik banding. Nggak usah naik banding, itu permohonan ibu ke Jaksa Agung. Tuh kan, Hotman berjasa, emang cuma lo. Ya, sebaiknya tidak banding, Bang. Sebaiknya tidak tapi kan himbauan dari seorang ibu lebih mengharukan, touching istilahnya bahasa Inggris. Dia nggak ngerti bahasa Inggris. Tapi penasihat hukum sendiri dari Bang Roni pun tidak akan banding, ya itu sudah putus ya, keluarga sudah sepakat soal itu. Baik, Pak Yunus, kembali lagi tadi soal dukungan masyarakat yang begitu luar biasa. Bapak bercerita ya Pak, sampai ibu yang cerita, Bapak sampai kehilangan pekerjaan karena harus sibuk mengurus ke Jakarta, akhirnya lama meninggalkan kantor. Sekarang dengan
kasus ini sudah selesai, apakah sudah mulai berpikir menata kehidupan lagi, saya harus kapan, balik kemana dong, bisakah saya bekerja lagi dan sebagainya, sudah mulai berpikir ke situ Pak? Dulu Bapak kerja sebagai supir perusahaan ya? Sopir saya. Ya sekarang gimana pertanyaannya tadi gimana? Kalau untuk sekarang kita akan belum berpikir Belum ke ada situ. kerjaan? Ya, belum Siapa ada tahu pekerjaan. Pak Hotman kan orang kaya, ya membutuhkan sopir. Jangan ngomong aja loh. Sekarang ada orang yang Ya, dipecat masalahnya- loh, orang Ya, cuma oke, sopir tapi aja masa nggak bisa bayar pengacaranya gimana? Bisa nggak bawa jadi supir Lamborghini? Kan tidak hanya Lamborghini katanya. Ya banyak kan Lamborghini gua pakai tiap hari. Ya kan ada mobil apa ya? Baik, oke. Pak, jadi gimana Pak? Udah planning ke depan setelah kasus Icat sudah selesai lah ya? Mungkin harapannya tadi semoga jaksa tidak banding. Iya. Apakah sudah siap lagi kembali ke kehidupan normal? Bapak akan cari pekerjaan lagi? Ya masih dipikir-pikirkan karena Icat kan belum selesai yang sebenarnya dang. Jadi kita masih berpikir bagaimana kita menata kehidupan kita berdua selaku orang tua ini yang sudah kehilangan pekerjaan. Jadi kita masih berpikir dulu ke depan untuk bagaimana Kalau kita saya bisa. Mbak Silvi, Ya. justru jaksa harus bertaruh dong. 12 tahun sekarang 1,5 tahun. Malu dong, dipukul banding. Jaksanya suruh banding. Tuh. Saya minta jaksa banding, biar tahu. Lu itu nggak beres Kan lu. tadi saya bilang, siapa tahu di PT dibebaskan. Bikin malu lagi. Belum tentu ngebanding dia segitu. Kalau saya Jangan dengar. Enggak, Resiko. saya yakin kalau saya minta jaksa agungnya banding. Soalnya 1,6 bulan dipotong 6 bulan tahanan udah tinggal 1 tahun. Belum lagi remisi keagamaan. iya. Belum lagi ada undang-undang kalau sudah menjalani 2/3 bisa tak bersyarat. Tapi itu Jadi- melekat. Yang bersangkutan dianggap bersalah. Bagi saya yang bersangkutan tidak salah. Iya, tapi kan keluarga ini kan anaknya yang perlu kembali ke pelukannya. Ya nggak Bu ya? Iya. Biar nanti Natal Iya. bisa bersama, Iya. duduk di Parlemen. Lu ini orang Nggak aneh nih bisa. orang. Banding menurut saya. Jadi bolehlah dijadikan masukan, nanti bisa diskusi lagi ya. Iya, iya. Oke, bisa jadi pertimbangan. Oke, terakhir karena Ibu Ine dan juga Pak Yunus ini tidak akan bergabung sama kita sampai akhir, Iya. Bang Hotman. Mungkin di momen ini, apa yang ingin Ibu Ine dan juga Pak Yunus ucapkan sekali lagi kepada ada penasehat hukum, ada Kang Asep disilat, Bang Mas Albert yang jadi saksi ahli menguntungkan untuk Icat, kemudian ada ICJR, ada banyak masyarakat di luar sana yang mendukung Richard Eliezer. Apa yang ingin Ibu Dan Ine Jaksa Agung sampaikan? sekali lagi. Apa? Jaksa Agung agar jangan banding. 12 tahun. Boleh kita jawab dulu, Ibu Ida? Kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami tidak bisa mengucapkan satu persatu kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga ada yang dari luar negeri yang mendukung dan mendoakan Icat dari awal, juga mendoakan keluarga kami dari awal sampai saat ini. Kami sangat berterima kasih juga untuk bapak-bapak yang kami hormati. LPSK, Oh, Pak iya, Edwin. semua LPSK khususnya yang siang malam menjaga anak kami. Terima kasih banyak semua PH dari Icat, PH dari almarhum Joshua. Iya. Nah, dan tadi ada poin keluarga penting juga. Bang Hotman, Ya. faktor meringankan buat Richard Eliezer. Maaf dari keluarga Joshua. Ya. Ibu, ada permohonan maaf dari keluarga Joshua itu terjadi ketika di momen persidangan Icat bersimpu di kaki kedua orang tua Joshua dan bahkan Bapak Ibu juga sudah bertemu dengan orang tua Joshua di Metro TV. Ada momen maaf-memaaf. Ibu rasa itu juga momen yang sangat membantu Icat? Sangat membantu Icat karena memang dia tahu dia sudah melakukan kesalahan kan. Jadi dia memang harus meminta maaf kepada orang tua, kedua orang tua. Dan harus meminta maaf itu bukan hanya meminta maaf di mulut, tapi harus dari hati. Untuk meminta maaf kepada kedua orang tua Yosua dan kami juga bangga, kami juga sangat bersyukur, berterima kasih kepada Pak Samuel, juga Ibu Rosti. Pokoknya terima kasih kami tak pernah habis karena sudah memberikan maaf kepada Icat. Semua itu karena memang mereka juga sebagai orang tua yang baik. Kami tahu kami berdua juga sudah dipertemukan oleh Metro TV dengan keluarga almarhum Joshua. Jadi itu juga merupakan nilai tambah bagi Icat sehingga dia bisa mendapatkan keringanan ini. Oke. Ada harapan? Kita berikan tepuk tangan dulu. Katanya Bang Hotman, Icat ini masih pengen kembali ke kepolisian.
benarkah setelah apa yang semua dilalui Icat dalam tanda kutip masih mau kembali ke kepolisian? Tidakkah ada rasa sudah trauma, negatif, apakah masih mau kembali ke kepolisian, Pak Yunus? Karena Icat punya cita-cita besar, keinginan jadi seorang polisi sejak dari kecil. Dan juga sampai sekarang Icat juga masih mau menjadi seorang polisi. Udah, suruh kuliah hukum nanti bergabung sama saya jadi pengacara. Ya. Terima kasih Pak. Tapi direstui gak kalau Sudah kan masa hukum udah tercatat beliau kan? Sudah. Sudah Udah jadi pengacara aja deh, udah. Mas Silvias, tadi Pak pasca vonis, Richard menyampaikan, menurut dia salah satu kenapa vonis ini baik buat dia sekarang, karena dia sudah mendapatkan pemaafan dari Pak Samuel Huta Barat dan Ibu Rosti Simanjuntak. Jadi dia sangat menghormati, sangat senang ya, bahwa pemaafan itu yang pada akhirnya membuat dia mendapatkan vonis hari ini. ya, tidak hanya vonis tapi juga ketenangan batin Ketenangan, ya, iya. pasti itu ya. Iya. Sylvia, malah di sistem hukum lain ya, kalau ada maaf itu dibebaskan. Tuh, yang dipulang-pulangin dari negara tertentu itu kan kadang dimaafkan oleh keluarganya, sehingga pulang gitu kan. Kalau kita mau konsisten, suka mengatakan dari paham tertentu kan, ya harusnya bebas. Oke, baik itu. Ya. Sekali lagi ya, ada pendapat tetap harusnya bebas, tapi 1,5 tahun juga sudah cukup baik untuk Richard Eliezer. Tapi ada juga Bang Hotman yang bisa kita perdebatan adalah ada 2 polisi di sini, Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer. Ya. Yang satu vonisnya 1,5 tahun, jauh lebih rendah dari tuntutan. Yang satu 8 tahun dituntut, tapi divonis 13 Di segmen berikutnya di gue mau segmen hajar berikutnya. dia. Tapi kita berterima kasih dulu, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat orang tua Richard Eliezer, Ibu Ine dan juga Pak Yunus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Hot Kontroversi. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang dalam momen yang lebih baik lagi.